menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Tak terhitung sumber daya yang bisa digali untuk kehidupan manusia. Dan hanya dengan ilmu pengetahuan, semuanya dapat tercipta. Indonesia itu terkenal dengan negara yang mempunyai tanaman obat yang paling banyak jenisnya. Di seluruh dunia ada 79 dan di Indonesia ada 19 temu-temuan. Kepekaan Profesor Siddiq terhadap potensi alam dan lingkungannya melahirkan produk dan paten yang terus mengalir mengubah dunia. Penelitian utama saya yang pertama adalah temulawak karena mendapat pengalaman waktu kecil itu ya. Saya sering dicekoki dengan temulawak dan temu ireng. Lalu saya mempunyai pemikiran waktu itu, kenapa bisa berkhasiat? Sekarang saya sudah patenkan salah satu paten yang terkenal yang pertama kali mempatenkan adalah paten dari kursil, kurkuma silnya silimarin. Ya. Kemudian setelah itu saya tetap fokus kepada kurkuminoid dan empirik. Yang kedua adalah ya ini kunyit menjadi kiranti lah. Kunyit asam. Kunyit asam itu dikenal oleh nenek moyang kita sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri kalau datang bulan. Tapi saya tidak berhenti di sana saja. Sekarang sedang melakukan penelitian mengenai tanaman obat khususnya temu-temuan untuk kosmetik. Temu kunci yang ada di dapur itu saya pisahkan antara senyawa kimia kurkuminoid dan minyak kaceri dan lalu di-recombine. Ya, ditambah-tambah untuk whitening, lightening, muka menjadi bersih. On the way untuk dipatenkan. Permasalahan tentu melengkapi setiap pencapaian. Dengan bersinergi dan inovasi, semua tentu menjadi mudah. Dan dalam hal ini, pemerintah memegang peran utama. Mempatenkan di Indonesia itu lama prosesnya. Tidak tahu bagaimana. 2005 saya akan mempatenkan. Baru 2010 lah, 2011 keluar paten. 5 tahun menunggu itu. Bayang, saya tidak tahu apa yang dikerjakan di Dirjen HKI. Belum duitnya. Saya mempatenkan itu tidak bisa oleh saya sendiri, tapi oleh perusahaan. Perusahaan yang mengeluarkan uang ke kantor hak kekayaan intellectual property right. Sekarang saya jadi konsultan hak kekayaan intelektual ditunjuk oleh Dirjen HKI, hak kekayaan. Lalu saya diminta untuk memberikan pengalaman bagaimana mempatenkan lebih cepat. Obat-obat yang kimia, yang sintetik itu hampir 90% masih impor dari luar negeri. Saya melakukan senyawa alami, sedangkan mereka itu mensintesis senyawa baru dari kurkumin. Itu ada 41 senyawa kimia yang berasal dari Indonesia dipatenkan oleh Amerika. Kenapa Indonesia tidak bisa? Pemerintah kurang memperhatikan para peneliti karena Indonesia itu tidak ingat, maunya impor saja semua. Ya, padahal dahulu perjanjiannya dengan perusahaan asing itu, perusahaan farmasi, selama 5 tahun harus melakukan produksi di Indonesia. Kita ini nggak bisa melakukan sintesis untuk produksi banyak karena kita tidak punya kimia dari hulunya. Sampai sekarang kita harus mempunyai industri kimia hulu. Berbeda dengan India. India mah sudah punya industri kimia hulunya untuk memproduksi senyawa kimia alami. Kita kan masih herbal
Sekarang ramai go jamu karena takut jamu itu dipatenkan oleh orang Malaysia. Kalau tidak, sekarang lagi ramai supaya bukan herbal namanya, tapi go jamu gitu. Dan saya justru memiliki keyakinan negara kita bisa mengembangkan seperti yang dikembangkan di China atau di Tiongkok, bahkan mungkin bisa lebih besar lagi. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat dan tepat. Upaya pengembangan potensi Nusantara termasuk potensi obat-obatan herbal digiatkan dan digemakan di seluruh Nusantara dan dunia internasional untuk kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Untuk mengangkat khasiat temulawak menjadi obat dari berbagai penyakit yang selama ini dihadapi oleh manusia, mulai dari hepatitis, Alzheimer, kanker maupun penyakit kulit. Temulawak telah menjadi suatu obat yang bisa diangkat dan menjadi solusi terhadap begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh medis Indonesia dan dunia. Pada satu saat kita berharap inovasi temulawak ini menjadi sesuatu yang kita tawarkan modern tapi tradisional dan terus menjadikan solusi bagi suatu obat yang murah dan sangat efektif. Seperti kata Profesor Siddik, ingat Indonesia, ingat temulawak. Ingat temulawak, ingat Profesor Siddik. Mari kita jadikan temulawak kebanggaan Indonesia, inovasi Indonesia.